Siapa tiru siapa? Tak kisahlah siapa tiru Gak siapa. perlulah Yang mentingin penting siapa yang niru lagu siapa. ini Yang penting lagu ini untuk hiburan. Malaysia kah, Bandung kah, untuk hiburan. Jadi kayak seolah-olah bener-bener yang selesai di sana kan nggak bisa. Maksudnya kalau misalkan tidak tahu makna di belakangnya, untuk apa ditranslatein doang gitu-gitu. Pun kalau lu lihat di channelnya, nggak cuman lagu Halo Halo Bandung loh. Ada banyak sekali lagu yang diubah bahasanya menjadi bahasa Melayu. Lihat kebunku deh, ini ada Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ini bukannya karya Ibu Sud ya? Ini lagu anak-anak TK. Iya, ini kan lagu-lagu anak TK banget kan. Terus apa lagi ya? Panjang umurnya, oke lah panjang umurnya. Yang naik delman istimewa. Kurang Indonesia apa coba? Delman. Maksudnya? Rasa gembira tepuk tangan. Oh, ini yang Rasa gembira kalau kau sedang hati. tidak caranya. Kalau kau Rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira pusing-pusing. oh, pusing-pusing. Mana bodrek panadol? Nih, gua kan ketika ngeliat video yang lucu ya, gua bawaannya pengen ngasih tahu ke lu kan. Terus tadi Ara sempat ngirimin video ini. Terus gua kayak ngeliatnya kocak. Jadi kan dia ketahuan gak pakai helm nih. Ketahuan gak pakai nih, mas-mas yang di sini ya, sekitaran sini. Dia di depan motor ini posisinya. Terus kelihatan ada polisi mau nyamperin. Terus dia turun langsung masuk ke bus karyawan. Terus polisinya datang bingung. Polisinya datang loh kayak, Loh kok hilang? Tadi perasaan di sini. Kemana ya? Siapa ya yang nggak pakai helm tadi gitu? Dan kerennya tuh kayak siapapun yang ada dalam bus ini, mereka melindungi mas-mas ini. Gokil loh, emang. Gokil. Bersama-sama melindungi mas-mas yang tidak pakai helm. Pinter ya. Ini bener-bener definisi kalau lu pengen nerima dia kerja, dia bisa berani bekerja di bawah tekanan ya. Bener-bener jago di bawah tekanan. Polisi jawab, loh perasaan tadi ada. Lucu banget. Tiba-tiba jadi penumpang gelap. Ngomongin soal polisi, ngomongin soal kriminalitas. Ada sebuah kriminalitas yang sempat terjadi di Semarang dan ini kriminalnya yang bor banget men. Jadi ada sejoli pasangan suami istri, mereka nyolong kotak amal. Ini bener-bener kotak amal jauh segede itu men. Bener-bener dibawa. Ini ngambil cewek loh. Terus dibawa sama dia, cabut. Bener-bener maksor gitu. Ketahuannya adalah sepertinya ya, awal mulanya adalah ada orang ke masjid terus kayak, kotak amal mana? Terus akhirnya ngecek CCTV, ketahuan dari CCTV tersebut. Terus dari info yang gua dengar, ada warga yang menemukan orang dengan ciri-ciri yang persis sama, motornya pun sama. Terus setelah dicurigai dibawa ke pihak kepolisian. Dan ya udah mereka berdua tertangkap. Tertangkap, terus dibawa ke kantor polisi. Terus kalimatnya, keduanya merupakan pasangan nikah siri. Dan mengakui sebagai pelaku pencurian kotak amal yang viral. Setelah diminta keterangan, mereka ngaku ngambil kotak amal. Terus pengakuannya untuk keperluan sehari-hari. Kotak dibuang di tengah jalan yang sepi katanya. 19 sama 18 tahun. Kata gue kalau belum siap nikah jangan. Menikah itu at least lu sadar kalau lu bisa menafkahi istri lu. Gimana kalau misalkan lu punya anak? Masa lu bertiga nyolong kotak amal gimana sih lu? Aneh banget hidup lu. 19-18 tahun lo. Kata gua apa kek, cari kerja kek, ngapain kek. Laki-lakinya juga kayaknya masih seger tuh. Ini ditangkap kagak lagi ngerokok kan? Ini kalau lagi ngerokok tepeleng aja balai bang. Ceweknya juga segar ngangkat kotak amal. Iya, ceweknya juga kuat-kuat aja. Ngangkat kotak amal harusnya bisa lah, ngangkat apa kek. Ngangkat batu batik gitu. Masalahnya ini, jadi kan biasanya tiap hari Sabtu uang dari kotak amal diambil buat beli bahan bangunan. Di video juga kelihatan si masjid ini kelihatan lagi dalam fase pembangunan gitu kan, ada kon-kon segala macam. Tiba-tiba dia moro-moro, bawa kotak amal ya.
Hidup pernikahan itu tidak mudah, kawan. At least punya sesuatu untuk membuat kalian bertahan itu penting. Tiba-tiba gue jujur, perkara kotak amal ini mengingatkan gue sama maling kotak amal berjanji akan mengembalikan. 2021 ada maling kotak amal juga. Kejadiannya sendiri terjadi di Jepara, Jawa Tengah. Ini sempat menjadi pertanyaan juga buat gue, karena tiba-tiba aja nih naikin sebuah video terus ada yang komen, "Bang, gue tiba-tiba inget sama maling kotak amal yang sempat lu bahas, udah dibalikin belum ya?" Karena di dalam surat yang dituliskan dalam kotak amal tersebut ada kalimatnya gini, "Dalam jangka setahun, uang di dalam kotak ini akan aku kembalikan. Pada intinya anak saya butuh HP buat sekolah dan sekali saya minta maaf, maklum saya tidak bekerja. Sekedar mengingatkan, lain kali kotaknya bawa masuk ke dalam atau dipaku, pokoknya dipaku atau dipati saja lewat Mr. X." Ini 11-12 men. Soalnya pihak kepolisian pun sempat bilang, "Kami menghimbau ke depan untuk masjid dan musola meletakkan kotak amal dalam masjid." Sama seperti kalimat si bapak ini. Sekedar mengingatkan, lain kali kotaknya bawa masuk ke dalam. Gue jujur gue nggak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Mungkin gue akan mengirim kawan saya ke Jepara atau gimana untuk ngecek keberadaannya. Karena bener-bener membingungkan, siapa sih Mr. X ini. Dan kejadian itu waktu COVID, makanya orang-orang mikirnya kayak, wah gara-gara COVID nih gitu-gitu, orang jadi susah nyari duit segala macem. Tapi dia nyolongnya tuh ada videonya dia pakai motor. Kata gue, jual motor lu, beli HP gitu loh. Kayak ini sama kayak mas-mas ini. Kalau misalkan katanya dia buat kebutuhan sehari-hari, ya lu ngojek kayak apa kek, biar motor lu kepake gitu. Motor lu juga platnya masih putih nih, kayaknya masih baru, ganti nama. Oh gitu. Tiba-tiba seuzon. Tiba-tiba pikirannya punya kesimpulan sendiri. Cewek juga kuat bawa kotak amal, masa nggak bisa bawa batako? Waduh gitu, tiba-tiba gitu. Menikah tidak mudah, ada aja cobaannya, iya betul. Tapi mohon jangan sembarangan kawan-kawan. Haram men, haram itu mah udah haram banget gak sih? Maksudnya diniatkan orang untuk bersedekah ke masjid gitu, tiba-tiba kok. Nah ini apa? Ini tuh gue nggak tahu ya perlu gue bahas atau enggak karena gak penting-penting banget. Terus original videonya juga udah nggak ada ini. Jadi ceritanya ada orang nikah, terus tiba-tiba ada salah satu bridesmaid yang kelihatan kayak kecapean atau mau pingsan segala macem, panik. Ternyata dia itu ingin mengeprank bridesmaid yang lain karena bridesmaid yang lain itu ada yang ulang tahun. Cukup aneh. Kalau dipikir-pikir, kenapa lu pengen jadi center of attention di pernikahannya orang gitu? Bayangin nih kayak ada orang ulang tahun nih, lu dari luar aja datang gitu nggak jelas, terus tiba-tiba ucuk lu niup kue ulang tahun itu padahal lu kagak ulang tahun, kagak, bukan acara lu. Aneh banget anjing. Suaminya, liatin ekspresi suaminya kayak, "Ah iya, oh ini ulang tahunnya dia, oh iya." Ya, muka-muka kayak ya udahlah gitu. Lu kalau misalkan ada di keadaan kayak gini gimana, men? Ya, kalaupun ini gue yang nikah ya, gue juga pasti nggak akan bisa ngapa-ngapain, masa marah kan nggak mungkin juga gitu. Tapi orang yang nonton tuh kayak paling nggak bisa cara pengantinnya langsung live group. Teman-teman macam apa lu brengsek gitu, cabut. Nggak jelas. Yang jelas kita ngebahas yang jelas-jelas aja ya perkara ini. Di live streaming gue hari Rabu, gue sempat ada ngebahas perkaranya sendiri. Ini adalah tentang Malaysia yang kalimatnya menjiplak, memplagiat lagu dari Indonesia yang dituliskan oleh Bapak Ismail Marzuki, almarhum Ismail Marzuki. Jadi gini, video-video nyanyiannya sendiri udah tersebar di Twitter. Wah, bahasannya banyak sekali, ramai sekali. Sempat ada trending halo-halo Bandung juga. Ini contoh lagunya. Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Halo Kuala Lumpur, kota kenang-kenangan. Gue
Gua tahu ya, kita tuh kayak punya sentimen berlebih gitu sama Malaysia. Orang-orang di sosmed itu kayak entah kenapa punya sentimen berlebih sama Malaysia. Semalam ceritanya salah satu yang nontonin live gua itu dari Malaysia. Like dia bener-bener dari Malaysia, orang Malaysia, dia tahu gua dari YouTuber lain segala macem lah. Terus gue nanya ke dia, ini maksudnya apa? Kan daripada kita kebingungan sendiri, mari kita bertanya sama orang Malaysianya langsung dong. Orang Malaysianya, ketika gue tanya, dia nggak tahu apa-apa. Begitupun dengan orang Malaysia lain yang entah ngebikin video-video di YouTube atau di TikTok. Nah masalahnya, jadi kan gini, intinya orang Indonesia mikirnya ini orang Malaysia yang bikin. Orang Malaysia nggak tahu apa-apa. Tapi ada banyak orang Malaysia yang masuk ke perkaranya, terus seolah-olah kayak pengen bilang, ya emang kenapa sih, nggak apa-apa sih, kan kita sama-sama tetangga loh, emang nggak boleh nge-cover-cover gitu-gitu. Salah satunya ini. Ada satu empunya lagu ini. Siapa tiru siapa? Tak kisahlah siapa tiru Gak siapa. perlulah Yang mentingin penting siapa yang tiru lagu siapa, ini yang penting lagu ini untuk hiburan. Malaysia kah, Bandung kah, untuk hiburan. Jadi kayak seolah-olah bener-bener yang selesai di sana, kan nggak bisa. Maksudnya pembelaannya orang-orang Indonesia sederhana. Lagu ini ada sejarahnya, dan kalau lu ikutin ceritanya, jadi lagu ini dibikin sama Bapak Ismail Marzuki sebagai lagu romantis yang ditujukan kepada istrinya yang bertemu di Bandung, inilah itulah segala macem. Ada juga artian yang kelam kayak Bandung Lautan Api, itu ada sejarahnya lagi. Maksudnya lagu ini dibuat yang tidak semerta-merta untuk hiburan gitu. Kalau misalkan tidak tahu makna di belakangnya, untuk apa ditranslatein doang gitu-gitu. Ketemulah akun YouTube yang mengeluarkan videonya, lagu Kanak TV. Dari sinilah permasalahannya dimulai, dari sini penyelidikan semalam itu berbuah hasil. Karena gini, yang gua takutkan adalah channel ini bukan milik orang Malaysia yang pengen ngebikin lagu-lagu Indonesia berbahasa Malaysia, tapi ini adalah akun dari orang yang pengen duit dan ngambil pasar Indonesia dan Malaysia. Kalau lu buka di tag channelnya, ini kan lagu Kanak TV nih, channelnya lagu Kanak TV. Feature channelnya lagu Anak TV, yang mana lagu Anak TV itu adalah YouTube channel yang ngasih lihat lagu-lagu Indonesia. Ini ada lagu Halo Halo Bandung benerannya dinaikin juga di sini. Emang si lagu Kanak TV ini naikin lagu Hello Kuala Lumpur, dan itu 2 kali bahkan. 5 tahun lalu 2018, terus 3 tahun lalu 2020. Jadi kayak dia naikin tuh sempat 2 kali gitu. Tapi ini masih ada afiliasinya dengan lagu Anak TV. Terus kalau lu lihat lagi feature channel dari si lagu Kanak TV ini sendiri, featuringnya tuh banyak. Ada lagu India untuk anak-anak, lagu Afghanistan untuk anak-anak. Ini tulisannya gua nggak tahu apa nih. Ini Korea, ini mana, maksudnya jadi kayak seolah-olah ya dia ngebikin lagunya itu mentranslate untuk ke masing-masing negara itu tadi supaya anak kecil nonton, supaya viewsnya banyak. Udah sesimpel itu. Kalau kita lihat si tab about-nya, di sini kan lu bisa ngelihat emailnya. Ini abaikan aja untuk lokasi, mungkin dia bisa bilang Malaysia. Terus ini ada Infinitum Network. .in ini domain India. Terus kalau lu lihat yang lagu Anak TV, lu buka channel lokasinya Indonesia, tapi untuk emailnya portalappsmedia.com. Kalau lu buka dari LinkedIn, pemilik dari portal apps media pvt.ltd itu locationnya di India. Yang gua takutkan adalah gini, yang gua takutkan ini adalah sesimpel orang India aja melihat opportunity kalau, bocah-bocah zaman sekarang seneng banget dengerin lagu nih, mari kita manfaatkan mereka untuk mencari views dan cuan. Supaya apa ya? Supaya kita dapat penghasilan. Terus akhirnya dibikinlah channel ini, dimana ya lagunya itu muter-muter aja. Ada bahasa Indonesia, Malaysia, Korea, ada Afghanistan. Jadi kayak cuman diputer-puter doang. Buat lo yang belum tahu, gue lupa beberapa tahun lalu intinya ada kebijakan dari YouTube di mana ketika sesuatunya itu lebih condong ke anak-anak, kalau gue nggak salah nggak bakal ada iklannya deh ya. Kalau gue nggak salah nggak bakal ada iklannya. Terus mereka langsung akan ada tab coba YouTube Kids, di mana komentarnya akan dinonaktifkan.
Mungkin karena setelah mendengar kayak, oh ada aturan baru nih, kita nggak bisa dapat uang. Video-videonya di stop ketika 2 tahun lalu, ketika aturan itu berlaku. Jadi mereka berhenti aja nih, karena apa ya, duitnya udah nggak dapet, buat apa juga kita bikin lagi. Itu juga terjadi di lagu Anak TV. Lagu Anak TV terakhir 3 tahun lalu, karena ya mungkin mikirnya buat apa lagi dilanjutin gitu loh. Pun kalau lu lihat di channelnya, nggak cuman lagu Halo Halo Bandung loh. Ada banyak sekali lagu yang diubah bahasanya menjadi bahasa Melayu. Lihat kebunku deh, ini ada Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ini bukannya karya Ibu Sut ya? Bukan ya? Nggak tahu dah. Lupa ibu siapa. Ini lagu anak-anak TK. Iya, ini kan lagu-lagu anak TK banget kan. Terus apa lagi ya? Panjang umurnya, oke lah panjang umurnya. Yang naik delman istimewa. Kurang Indonesia apa coba? Delman. Maksudnya? Rasa gembira tepuk tangan. Oh, ini yang Rasa gembira kalau kau sedang hati. gembira caranya. Kalau kau Rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira pusing-pusing. Oh, pusing-pusing. Mana bodrek Panadol? Ini Indonesia doang nggak? Nggak tahu kan kalau ini kayak masih dipertanyakan gitu. Amai-amai belalang kupu-kupu. Siang makan nasi bila malam minum susu. Kok kame-ame? Iya. Ayam turun berkotek. Teko-teko-tek. Maksudnya kayak ya udah gitu tuh. Lagu Indonesia banget gitu loh yang kita dengerin zaman-zaman TK. Di jalan raya. Hey, Tuk, tik, tak, tik, tuk. tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Delman istimewa kayaknya karya Ibu Sut deh. Nggak tahu juga sih. Tapi gini, yang dipermasalahkan orang-orang sepertinya ya, selain karena emang itu lagu Indonesia dan kita ada sentimen negatif sama Malaysia, orang-orang tuh mikirnya ya ini lagu Halo Halo Bandung yang tadi itu ada sejarahnya dan nggak bisa sembarangan diubah gitu aja gitu loh. Kalau lagu anak-anak lain mungkin masih bisa ditoleransi kayak oh ini untuk anak-anak ya, bikin versi anak-anak gitu-gitu. Lagu Halo Halo Bandung merupakan salah satu lagu nasional soalnya. Nih, enggak yang dilihat orang tuh ininya nih, lagu patriotik Malaysia. Itu yang dipermasalahin. Nah, kemarin juga ketika live gue mikir gini, kalau misalkan ini yang membuat adalah pure orang Malaysia, mereka tidak akan berani tentu saja nulis kayak gini. Mungkin emang ada orang, ya, kalau ada orang stres sih bisa-bisa aja gue yakin. Tapi mereka tahu ini akan menimbulkan masalah, jadi mereka hindari. Karena ini bukan lagu patriot, lagu nasionalnya Malaysia. Yang gue curiga adalah karena mereka, let's say, yang bikin channel ini tahu kalau Halo Halo Bandung itu lagu nasionalnya Indonesia, mungkin dia bisa sama artikan dengan kayak oh ini lagu nasional Kuala Lumpur juga gitu. Jadi bener-bener ya orang nyari duit aja nih men. Lu sederhana sekali melihatnya sumpah dah. Tapi kita marah-marah karena ya kita ada sentimen negatif sama Malaysia. Karena sering. Apa sih batik, ampar-ampar pisang. Oh rasa sayangnya. Lagu India juga berhenti 3 tahun lalu dia. Ini ada Cando Gadu. Ini siapa nih? Apa jangan-jangan dia yang bikin? Base-nya India loh. Nggak tahu India nggak tahu Pakistan sih gue. Oh sorry, India udah mau ganti nama jadi Barat, lupa gue. Penasaran ya, ada lagu lagi nggak ya yang diambil tuh? Kasih ibu apa? Terhingga sepanjang masa. Enggak ya, di channel itu, di channel Kanak TV itu ada lagu bukan Indonesia tapi di Malaysia kan. Oh, coba kita cari ya. Apakah? Tapi kan emang kita tahu lagu anak-anaknya Korea apa? Iya maksudnya itu loh, kayak ini lagu kita tahu nggak gitu. Kan kita pernah kecil juga. Oh, kayaknya emang bersebelahan aja Indonesia Malaysia doang. Kayaknya emang ingin mengadu domba. Ingin membuat kita marah-marah. Burung, kakak,
kakatua. Burung kakatua tuh bisa. Ini tuh mainly Indonesia. Gue takutnya gini, justru gue takutnya adalah mereka membuat lagu anak-anak Indonesia dulu. Nih, ini kan lagu anak-anak Indonesia semua nih. Maksudnya kayak dia tahu ceritanya, dia tahu ininya segala macem. Terus lagu-lagu tersebut kemudian semuanya diubah menjadi bahasa Malaysia. Mereka ngebikin channel ini dulu dengan 4,3 juta subscribers bergabungnya 2015. Baru kemudian dia ingin memperluas pasar karena tetanggaan, bikinlah 2016 ini. Mungkin gitu. Ya maksudnya objektifnya apa? Objektifnya ya apalagi kalau bukan uang. Nah kalau lu denger juga, gua nggak tahu niat nggak niat sih. Lemes banget dia nyanyi. Yang Halo Halo Bandung mana dah? Yang Halo Halo Bandung juga kayaknya bukan menandakan orang Indonesia banget gitu. Tiba-tiba ada orang India di sini. Jadi kayak nyanyinya pun pakai autotune. Enggak, belum ada ya zaman segitu. Gue lagi live ngedengerin lagu ini tuh orang-orang pada marah-marah. Apaan sih fals gitu. Tiba-tiba marah-marah aja. Atau justru ownernya orang Indonesia langsung. Bisa jadi. Takutnya kita dibutakan oleh amarah. Kita nggak sadar kalau ini tuh dia orang Indonesia. Terus dia memperluas pasar ke orang Malaysia gitu. Apakah demikian? Kalau kayak gitu, kita berarti marahnya ke siapa dong? Ayo, orang gimana ya? Perdebatan itu jadi makin panjang. Ini ada loh dia versi British, ya. English Kids Rhyme. Nah, ada nggak dia bahasa Indonesia? Gue nggak tahu dah. Nggak ada, ini bahasa Inggris doang. Oh, yang Inggris ini dibikin 2014 loh. Hopster has been joined by Ukrainian. You can collaborate them via the lovely Anna. Apa mereka ini ya? MCN, Multi Channel Network, ya gitu-gitulah. Takutnya kayak gitu. Soalnya tiba-tiba, wah, ada Ukraina nih join perkara lagu-laguan gitu. Nih si Ana nih harus dicari tahu nih maksudnya apa nih anak. Kayaknya emang perlu kita perlu kita telusurin, perlu kita marah-marahin karena mereka masuk ke ranahnya kita, mereka masuk ke perkara Indonesia dan Malaysia. Mereka tidak tahu sejarah di balik itu semua. Wajar kan gitu kalau kita marah gitu loh. Sembarangan banget. Kayaknya harus gue telusurin lagi deh, ini ada lagu-lagu aneh lain nggak gitu. Lagu Kanak TV, bawang merah dan bawang putih. Bawang merah, bawang putih cerita mana lagi kalau bukan Indonesia? Dinaikin sama lagu Kanak TV. Yang bekerja sebagai rupa parasnya yang cantik. Bawang putih, bawang merah Indonesia kan? Gue jadi mulai meragukan ini dah. Aneh banget nih. Kalau Cinderella baru luar. Kesel banget gue. Cuti hari Minggu. Apa tuh cuti hari Minggu? Kasih ibu kepada beta. Men, beta mana lagi men kalau bukan Indonesia? Ya Allah. Diganti kepada saya. Ya Allah. Bisa banget lu nyari duit lu, orang. Hei. Gua cucuk lu mata lu. Dari Riau. Cerita bawang merah bawang putih dari Riau. Originalnya. Ini lagu tek-tek men, tek-tek. Kenapa dia wek. Jadi sepertinya memang kita tidak boleh yang langsung marah-marah atau sembarangan marah gitu men. Takutnya ya kita lagi diadu domba aja. Dan mungkin diadu dombanya pun karena ketidaksengajaan. Mereka dibutakan oleh cuan sepertinya ya. Karena emang dengan views sebanyak ini duitnya kurang apa men, 177 juta. Gokil. Nggak masuk akal ini kalau dipikir. Kenapa? Karena anak-anak ya nontonin terus, suka terus. Dari sini sumber keuangannya mereka mungkin terlalu greedy pada akhirnya. Jadi kayak ayo kita lebarkan sayap kita ke Malaysia. Terus yang di Malaysia kalau lu lihat views terbanyaknya itu 46 juta, kurang cuan apa lagi bro?
Terus akhirnya mereka mungkin mau melebarkan sayap lagi, mau ke mana nih? Ke India, ke Afghanistan. Tapi yang ini kayaknya nggak berhasil dah. Ini apa deh? Kayak Rusia gitu apa? Thailand? Enggak ini. Ini kayaknya Pakistan deh. Wah, nggak tahu sih gua. Lokasi Armenia. Jauh juga tuh Armenia. Aduh, nggak paham lagi gua bahasanya. Tapi kalau misalkan ada tiba-tiba halo-halo Bandung di Armenia gimana? Nah, kita tahu apa? Tapi ya, ini ada emailnya nih. Kalau misalkan kita mau nyari tahu ya, ini ada emailnya. anaportal@appsmedia.com. Terus ada ini Eugene@infinitumnetwork.in. Coba gue cari tahu dulu deh. Infinitum Network tuh kayaknya MCN dah. Ini ya bener. Gokil ya, oportunis banget ya berarti ya. Mereka nyari pasarnya tuh nyari pasar yang kita nggak kepikiran sama sekali, men. Which is negara kita dan Malaysia. Bener, jadi kayak orang ini bener-bener tidak tahu sejarahnya Indonesia dan Malaysia, tidak tahu sejarahnya lagu Halo Halo Bandung dan lain sebagainya. Jadi kayak perkaranya panjang. Jadi instead of kalimatnya kayak sebenarnya kita bersaudara tidak apa-apa diubah segala macem, ya nggak bisa, men. Nggak bisa segampang itu, nggak bisa sesimpel itu. Ini lagi diomelin. Dan ya, penelusuran kita berakhir di sana. Intinya kita sepertinya ini masih dugaan sih, tapi penelusuran kita jatuh di sana. Kemungkinan besar, ya ini bukan orang Malaysia. Mungkin orang Indonesia kemudian memperluas pasar ke Malaysia, atau emang dari awal orang India ngambil pasar orang Indonesia, terus ngambil pasar orang Malaysia juga. Sayang banget ini 4,3 juta subscribers tapi berhenti 3 tahun yang lalu. Cabut gue ya. Semoga itu bisa memberikan lu pandangan yang lebih luas. Kalau misalkan ada masalah jangan langsung marah-marah dulu, cari tahu dulu. Chill aja, kita chill aja. Maksudnya santai, tenang, kalem. Iya. Kita tuh berapa banyak sih masalah-masalah yang ternyata bukan masalah gitu. Santai aja. Dah. Ya, gue rasa itu aja. Semoga membantu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Like, comment, subscribe. Apapun itu. Gue live setiap Senin, Kamis, Sabtu. Oh, nanti malam live. Ada podcast di Lunatic Podcast, di Spotify, di Noise, apapun itu. Pegel banget ya Allah. Itu aja. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan. Terus kan tadi malam waktu live kan, kita lagi ngebahas perkara si Halo Halo Bandung. Wih, lagu Halo Halo Bandung diambil sama Malaysia, parah nih, jahat segala macam. Terus ada orang ngirimin link ini. Bang, coba dengerin deh bang, menit 37 apa? Kalau ini gue masih bisa bilang kayak, ya mungkin sama, atau mungkin di aransemen ulang gitu, atau ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, mungkin semacam itu. Karena kan cuman ya sepersekian detik, men, kayak 8 detikan gitu lah, jadi sama ya, tapi dengerannya bener-bener sama gitu. Rada jauh sih, tapi Riangan. Nah, tapi abis itu udah cuma 8 detik itu doang. 11 tahun lalu ini. Imperial Japanese Navy Military Song, gokil. Aduh, cabut gua, bye-bye, thank you.